Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let us say thank you to Allah Subhanahu wa Ta'ala, which has given us guidance. Salawat and greetings always delivered to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, which has brought us from darkness to lightness. Thank you for attention that given to me, the Honorable Mr. Syam Hermansyah, SPDI MPD, as lecturer of Linus Department. My name is Nur Sadina Syahrir, the first semester of English Education Department. So today, I am going to a presentation as my midterm assignment with the title Perkembangan Peserta Didik of Linus Department. Without further ado, I will begin my presentation. Adapun daftar isi atau table of contents yang akan saya bahas dalam presentasi kali ini, yang pertama yaitu apa arti pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, apa perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga, bagaimana penerapan faktor perkembangan dalam pembelajaran. Dan yang keempat, prinsip-prinsip perkembangan. Langsung saja pada pembahasan yang pertama yaitu pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan. Pertumbuhan adalah bertambahnya jumlah dan ukuran sel serta jaringan intraseluler, berarti bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh sebagian atau keseluruhan, sehingga dapat diukur dengan satuan panjang dan berat. Pertumbuhan atau growth mempunyai ciri-ciri khusus, yaitu perubahan ukuran, perubahan proporsi, hilangnya ciri-ciri lama, serta munculnya ciri-ciri baru. Keunikan pertumbuhan adalah mempunyai kecepatan yang berbeda-beda di setiap kelompok umur dan masing-masing organ juga mempunyai pola pertumbuhan berbeda-beda. Pertumbuhan atau berkaitan dengan masalah perubahan ukuran besar, jumlah atau dimensi pada tingkat sel, organ maupun individu. Pertumbuhan bersifat kuantitatif sehingga dapat diukur dengan satuan berat atau gram kilogram, satuan panjang sentimeter meter, ukuran umur tulang dan keseimbangan metabolik atau retensi kalsium dan nitrogen dalam tubuh. Pengertian perkembangan. Perkembangan adalah bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam kemampuan gerak dasar, gerak lurus, bicara dan bahasa, serta sosialisasi dan kemandirian. Perkembangan atau development adalah pertambahan kemampuan struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks. Perkembangan menyangkut adanya proses diferensiasi sel-sel, jaringan, organ, dan sistem organ yang berkembang sedemikian rupa sehingga masing-masing dapat memenuhi fungsinya. Jadi tumbuh kembang merupakan manifestasi yang kompleks dari perubahan morfologi, biokimia, dan fisiologis yang terjadi sejak konsepsi sampai maturitas atau dewasa. Banyak orang menggunakan istilah tumbuh dan kembang secara sendiri-sendiri atau bahkan ditukar-tukar. Istilah tumbuh kembang sebenarnya mencakup dua peristiwa yang sifatnya berbeda, tapi saling berkaitan dan sulit dipisahkan, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Dan materi yang kedua yaitu perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan merupakan proses perubahan yang disertai dengan pertambahan ukuran akibat dari pembelahan dan pembesaran sel. Pertumbuhan memiliki sifat kuantitatif karena bisa dilihat dan diukur menggunakan alat ukur. Pertumbuhan juga memiliki sifat tidak dapat kembali seperti semula atau irreversibel dan tetap. Sedangkan perkembangan merupakan perubahan bentuk atau tipe sel menjadi lebih spesifik atau terspesialisasi atau diferensiasi dan proses menuju kedewasaan akibat adanya perubahan struktur dan fungsi sel, termasuk pembentukan jaringan dan organ morfogenesis. Perkembangan tidak dapat diukur menggunakan alat tertentu sehingga perkembangan ini sifatnya kualitatif. Maka pertumbuhan dan perkembangan merupakan proses yang terjadi bersama-sama secara utuh karena seorang anak tidak mungkin tumbuh kembang sempurna apabila hanya bertambahnya besar saja tanpa disertai bertambahnya kepandaian dan keterampilan, dan sebaliknya. Kepandaian dan keterampilan anak tidak mungkin tercapai tanpa disertai oleh bertambahnya besar organ atau alat sampai optimal. Dan yang ketiga yaitu penerapan faktor perkembangan dalam pembelajaran. Perkembangan fisik anak terus berlangsung pada usia sekolah dasar meskipun tidak sepesat pada masa usia dini. Begitu pula dengan penajaman dan
penghalusan perkembangan perseptual anak, penyelenggaraan pembelajaran yang hidup dan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan fisik anak sangatlah dibutuhkan untuk memfungsikan unsur-unsur fisik atau aspek-aspek perseptualnya. Cara pembelajaran yang diharapkan antara lain bersifat langsung, tersusun secara fleksibel, tidak monoton dan verbalistik. Memperhatikan perbedaan individu, menyajikan aktivitas yang bervariasi seperti eksperimen, praktek, observasi secara langsung, permainan dan sejenisnya, serta menggunakan berbagai media dan sumber belajar. Cara ini tidak hanya akan muncul kegemaran dalam belajar, tapi juga memberikan hal-hal yang positif, aspek kognisi dan kreativitas, fisik, perseptual, dan sosial. Dan materi terakhir yaitu prinsip-prinsip perkembangan. Berikut beberapa prinsip-prinsip perkembangan. Yang pertama yaitu perkembangan berlangsung seumur hidup. Yang kedua, setiap individu memiliki kecepatan dan kualitas perkembangan yang berbeda. Yang ketiga, perkembangan secara relatif beraturan mengikuti pola-pola tertentu. Yang keempat, perkembangan berlangsung secara beransur-ansur sedikit demi sedikit. Yang kelima, perkembangan berlangsung dari kemampuan yang bersikap umum menuju ke yang lebih khusus. Secara normal, perkembangan individu mengikuti seluruh fase. Perkembangan suatu aspek bisa dipercepat atau diperlambat. Selanjutnya itu perkembangan berjalan sejajar atau berkorelasi dengan aspek lainnya. Dan yang terakhir atau yang ke-9 yaitu perkembangan pria dan wanita berbeda dalam bidang-bidang tertentu. Alright, that's I said. I apologize if there's a mistake and thank you for the time that was spent. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.